ini memanggilmu kawan, belajar bergerak Oh, Bu. Sudah siap ya, Bu ya? Selamat siang, Bu Dewi. Ya, Pak Safik, selamat siang juga. Dewi, kira-kira hari ini kita mau yang diomongin obrolan kita itu apa nih, Bu Dewi? Apa yang ingin Bu Dewi sampaikan? Iya, Pak, seperti yang baru-baru ini kita pelajari, Pak, mengenai pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Saya sudah mempraktikannya, Pak, beberapa kali. Tapi saya merasakan belum bisa memenuhi kebutuhan belajar semua siswa. Sepertinya ada yang kurang, Pak, pada praktek mengajar saya. Oh, jadi Bu Dewi merasa masih ada yang kurang pada praktek mengajar Bu Dewi ya, Bu ya? Iya, Pak, itu yang sedang saya rasakan sekarang. Saya merasa praktek pembelajaran saya belum bisa mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan, Pak. Oke, Ibu merasa pembelajaran yang sudah Bu Dewi terapkan belum bisa mencapai tujuan ya, Bu ya, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Dewi sebelumnya. Betul sekali, Pak. Seperti itu permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Baik Ibu, kali ini kita cuma punya waktu sebentar, kurang lebih 15 menit. Dari obrolan yang nanti Bu Dewi ingin sampaikan kepada saya, harapannya Bu Dewi ingin mendapatkan seperti apa, Bu Dewi? Sebagai pendidik, saya ingin memberikan yang terbaik, Pak, untuk murid saya. Saya ingin memberikan pembelajaran yang efektif, yang bisa membuat motivasi belajar anak-anak itu meningkat dan mengantarkan mereka pada tujuan pembelajaran. Sehingga mereka itu bisa memahami materi yang saya berikan, kemudian juga mengalami pembelajaran yang bermakna dan juga hasil yang optimal. Itu harapan saya, Pak Safik. Yang bermakna Ibu nggih. Yeah. Betul sekali, Pak. Sebagai pendidik, saya ingin memberikan yang terbaik pada murid saya. Saya ingin Bu memberikan Dewi ini pembelajaran yang menurut efektif. Iya, Pak. Bu. Oke, kalau dari pemahaman Ibu Dewi, menurut Ibu Dewi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa itu pembelajarannya seperti apa? Dan pembelajaran yang bagaimana supaya bisa memberikan pengalaman yang bermakna menurut Ibu Dewi? Menurut saya, pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan pengalaman bermakna, pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak ya. Tentunya di mana murid-murid antusias mengikutinya, mereka aktif dalam belajar, kemudian juga mereka mau maju ke depan, menyampaikan pendapatnya atau memberikan jawaban. Mereka juga aktif dalam berdiskusi. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang bengong, ribut sendiri, ataupun ada yang malas-malesan. Itu sih Pak dalam pemikiran saya, pembelajaran yang bermakna, dan tentunya guru juga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Oke, jadi menurut Bu Dewi pembelajaran yang bisa meningkatkan pemahaman siswa adalah
memotivasi siswanya untuk belajar, pembelajarannya berpihak pada murid gitu, idealnya seperti itu ya Ibu ya. Betul sekali Pak, idealnya seperti itu menurut saya. Kalau dari pengamatan tersebut, pembelajaran yang Bu Dewi lakukan itu yang level 10. Sekarang menurut Bu Dewi, pembelajaran yang sudah Bu Dewi berikan sebelumnya itu berapa, pada level berapa Bu Dewi? Kalau menurut saya sih untuk sekarang saya masih berada di level 7 ya Pak ya. Itu saya masih banyak melihat anak-anak saya yang mereka tidak fokus dalam pembelajaran saya. Tak jarang anak-anak itu ribut sendiri, ngobrol sendiri, dan ada juga yang tiduran di atas meja, Pak. Oh, Itu kelas 10 kesal saya. menurut ya. Terus kalau sekarang Bu Dewi merasa anak-anak berada di level 7 dalam pembelajaran. Setelah obrolan nanti kita mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, harapan yang Bu Dewi inginkan itu seperti apa Bu? Ingin berada pada level berapa? Kalau saya sih harapannya ingin berada di level 10 ya, Pak ya. Itu Ya, harapan saya gitu kan. keren, luar Tapi biasa Bu. ya pastinya untuk mencapai level 10 tersebut harus melalui proses yang bertahap kan Pak ya. Jadi saya nggak Iya. akan muluk-muluk dulu. Saya ingin berada di level atasnya dulu, 8 atau 9 lah Pak. Seperti itu. Oke. Terus apa yang bisa Bu Dewi lakukan untuk mencapai level tersebut, dari level 7 kita menuju ke level 8, 9 atau 10? Itu ya Pak yang sedang saya pikirkan. Makanya saya ingin di coaching sama Pak Safi. Kita pengen ngobrol-ngobrol supaya saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan gitu untuk mencapai level tersebut. Ya, supaya motivasi belajar mereka itu meningkat, mencapai hasil yang optimal, mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, Pak Safi. Terus menurut Bu Dewi, bagaimana caranya untuk memberikan pembelajaran kepada murid-murid supaya bisa berada pada tahap yang diinginkan, seperti motivasi belajar meningkat? Kira-kira Bu Dewi harus melakukan atau mencapai hasil yang optimal ya Bu ya. Terus kegiatan yang membuat semangat belajar murid yang bisa diberikan Bu Dewi itu terhadap murid itu apa Ibu? Di kelas saya itu kan muridnya beragam ya Pak ya. Jadi Ya, dari gaya belajar mereka yang berbeda-beda, kemudian juga minat mereka yang berbeda-beda. Nah, dari situ sih mungkin saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya dari medianya yang harus diperbanyak ya Pak ya, ya. diragangkan gitu. Cuman saya sudah paham sih sebenarnya, tapi saya belum melaksanakannya secara konsisten. Hanya sewaktu-waktu saya laksanakan sesuai dengan kebutuhan saya sendiri, bukan kebutuhan Oh, siswanya, Pak. iya. Jadi murid-murid yang Ibu Dewi itu lebih suka aktivitas yang beragam, yang bermacam-macam sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu ya. Cuma Bu Dewi selama ini belum bisa melakukannya secara konsisten gitu nggih. Iya, Terus betul. kira-kira apa yang harus Bu Dewi lakukan supaya bisa memenuhi dengan efektif dan menerapkannya secara konsisten terhadap murid-murid Ibu, Bu? Mungkin saya harus merencanakan itu sedari sedini mungkin ya, Pak ya. Merencanakan, mempersiapkan semua perangkat dari media yang beragam, bisa berupa video, poster, atau buku bacaan yang relevan dengan materi yang saya ajarkan. Mungkin saya harus membuat Canva atau PPT,
Terus juga saya harus memberikan kegiatan yang bervariasi apa ya, mulai dari mungkin tanya jawab, ceramah, terus mungkin bisa berdiskusi, observasi, atau explore ya Pak ya. Mungkin Mengeksplor. dibanyakin kegiatan tersebut mungkin supaya anak-anak lebih semangat lagi, supaya mereka bisa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin itu Pak Safik. Bagus Ibu Dewi, luar biasa perencanaan yang Ibu Dewi lakukan dengan mengeksplor murid jadi kan kita tahu gaya belajar murid tersebut. Terus Ya, Pak. saya ingin tahu perencanaan yang Ibu Dewi lakukan itu kendala dalam menyiapkannya itu apa? Terus untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu yang bagaimana Ibu? Hmm, kendalanya sih mungkin dari saya pribadi ya Pak Safik ya. Dari saya sendiri mungkin karena mungkin saya belum bisa memanage waktu. Jadi untuk menyiapkan segala sesuatunya kan butuh waktu ya Pak ya, Pak Safik. Sementara saya sangat sibuk sekali gitu. Dan untuk mencari bahan ajar, mengumpulkan materi dari berbagai media, kemudian disampaikan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Kadang saya kurang telaten Pak Safik. Itu yang kendala ada di dalam diri saya pribadi gitu. Oh, jadi kendalanya itu sementara ini adalah dari Ibu Dewi sendiri ya, karena tadi belum bisa membagi waktu, menyempatkan mengumpulkan bahan ajar. Terus kira-kira yang bisa Ibu Dewi lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini Bu Dewi lakukan itu yang bagaimana Bu? Saya harus lebih semangat lagi nih Pak kayaknya. Menyadari kalau semua itu kan memang tanggung jawab saya ya sebagai seorang guru gitu. Pastinya mengantarkan anak menuju ke pembelajaran, menuju keselamatan, kebahagiaan mereka dengan seoptimal mungkin nggih. Supaya potensi mereka itu bisa terbentuk. Itu saja sih Pak. Nah, keren Ibu bener nggih. Jadi dengan Ibu Dewi lebih semangat lagi dan lebih bertanggung jawab dalam mengatasi kebutuhan murid, nanti semua masalah ini mungkin bisa diselesaikan Ibu nggih. Terus kira-kira kapan Ibu mulai menyiapkan semuanya lagi Bu, dari semangatnya lagi? Terima kasih Pak Safik. Kayaknya harus segera ya Pak ya, supaya dalam minggu ini saya bisa melaksanakannya, bisa menerapkannya, mengimplementasikannya di kelas saya. Itu sih Pak Safik yang saya inginkan. Saya ingin melihat murid-murid saya itu semangat dalam belajar, supaya bisa meningkatkan hasil dari pembelajarannya. Itu Pak Safik. Terpental lagi Pak Safik. Nunggu masuk lagi masuk. Oke, mantap yang Ibu tadi inginkan ya Bu. Ibu tadi berarti pengen meningkatkan motivasi belajar dari murid-murid ya Bu ya. Terus hasilnya sudah sesuai nggih Bu nggih? Kita udah di ujung sesi nih Bu nggih, pembicaraan kita
apa yang sudah Ibu Dewi dapatkan pada pembicaraan kali ini? Alhamdulillah Pak Syafiq, dari obrolan kita, meskipun waktunya cuma sebentar ya Pak Syafiq ya, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian juga bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supaya murid-murid saya nanti motivasi belajarnya semakin meningkat ya Pak ya, supaya mereka bisa mendapatkan atau menghasilkan output yang optimal. Keren sekali Bu Dewi ya. Tadi Bu Dewi menginginkan minat belajar meningkat ya. Terus kemudian bisa mencapai pembelajaran yang optimal dan maksimal. Mudah-mudahan nanti yang Ibu Dewi rencanakan dan Ibu Dewi inginkan dapat berhasil Ibu Nggih. Nanti Ibu Dewi bisa kabar-kabar lagi dengan saya. Mudah-mudahan hasilnya lebih mantap lagi Ibu Nggih. Siap Pak Syafiq, terima kasih banyak ya Pak Syafiq sudah meng-coaching saya hari ini. Atas waktunya juga, terima kasih. Ibu, sama-sama Bu Dewi, mudah-mudahan Bu Dewi sukses dan berhasil meningkatkan motivasi belajar dari murid Bu Dewi Ibu nggih. Amin Pak Syafiq. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi